dalam Alkitab itu bahwa Roh Kudus itu terjadi kepada orang yang percaya. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya Yesus itu juga punya Roh Kudus, Pak? Nah, seperti misalnya orang tetangga kita. Nah, di dalam ayat-ayat itu kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu terjadi kepada orang yang sudah dibaptis, orang yang percaya kepada Kristus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai penafsiran terhadap kitab suci, terhadap kita. Nah, kalau kita baca beberapa ayat itu banyak ya kita tidak paham, karena mungkin gaya bahasanya, gaya sastra, dan beberapa kalimat itu ambigu. Jadi kalau kita tafsirkan bisa kita salah tafsir. Nah, dan pertanyaan saya dalam konteks gereja Katolik itu apakah mengenai tafsir kitab suci? Kalau di tetangga kita kan ada seorang ahli tafsir, kalau di gereja kita ada ahli tafsir seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Nah, karya Roh Kudus itu bekerja pada setiap orang, Pak. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan ya kan kepada kita untuk membimbing, menghibur, dan selalu kita dilindungi oleh Roh Kudus itu. Apakah setiap orang itu memiliki Roh Kudus? Ya, pasti memiliki Roh Kudus, Pak. Tetapi apakah Roh Kudus itu mau tinggal di dalam dirinya? Nah, itu kembali lagi. Ya kan, rahmat pembaptisan itu menjadikan kita adalah kenisah Roh Kudus. Kenisah Roh Kudus itu adalah bait suci Allah. Nah, jadi rahmat baptisan itu yang harus diterima. Apakah orang itu memiliki Roh Kudus? Ya, dia pasti memiliki Roh Kudus. Tetapi apakah dia menjadi kenisah Roh Kudus? Belum tentu kalau dia tidak menerima rahmat baptisan. Nah, apakah orang-orang lain itu ya tidak memiliki Roh Kudus? Dia memiliki Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu adalah Sang Pencipta itu. Jadi orang-orang yang memiliki iman kepercayaan, yaitu yang menyandarkan diri kepada Tuhan, itu kan memiliki Roh Kudus. Nah, kata memiliki beda dengan menjadi kenisah. Memiliki dan menjadi itu sesuatu konteks yang berbeda. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisah Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Nah, tetapi orang-orang yang di luar, ya kan, ya apakah dia tidak memiliki Roh Kudus? Dia memiliki Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang membimbing dia. Sama seperti bangsa Niniwe ini, Pak. Bangsa Niniwe ini kan sebenarnya adalah apa yang dikatakan Yunus tadi itu kan, ngapain saya harus datang ke bangsa lain? Ya kan? Bangsa ini ya biarlah musnah. Ya kan? Tetapi kan ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus itu luar biasa kepada Yunus. Masa pohon jak kamu sayangi, masa manusia tidak kamu sayangi? Ya kan? Pohon, Pak, pohon jarak yang hidupnya semalam sangat disayangi Yunus karena dianggap melindungi Yunus dari terik panas matahari. Tetapi orang ini 120.000 orang ini masa lalu kamu tidak sayangi? Ya kan? Jadi sama seperti kita sebagai orang Kristen ini. Kita ini kan menjadi berkat, Pak. Orang-orang itu kan semuanya lahir ke bumi ini, ya kan? Dia bisa lahir itu karena rahmat karunia Roh Kudus. Tetapi apakah dia sadar enggak rahmat karunia Roh Kudus itu ada di dalam dirinya kalau dia tidak dibaptis? Makanya Yesus dibaptis. Mengapa Yesus dibaptis? Untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah, ya kan, Allah. Dia adalah anak Allah. Ya kan? Kepada dia diriku berkenan, kata Allah. Ya kan? Jadi untuk mengetahui Roh Kudus itu di dalam diri manusia ya dengan dibaptis. Nah, jadi memang banyak di antara kita sering ingin, ya kan, mengatakan orang lain tidak memiliki Roh Kudus, yaitu pendapat-pendapat yang mungkin kurang tepat. Kalau mereka tidak memiliki Roh Kudus, dia bisa jadi jahat, Pak. Ya kan? Dia bisa membunuh kita, dia bisa memfitnah kita, ya kan? Ya memang terjadi seperti itu. Tetapi kan dia tidak langsung melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang memiliki kepercayaan dia juga melakukan kebaikan.
ya kan? Ada benih-benih kebaikan yang dia lakukan, ya. Jadi dari dulu manusia itu dibimbing oleh Roh Kudus. Coba baca kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang, ya kan? Nah, Yesus dilahirkan, ya kan, dikandung oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini untuk mencontohkan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada umat manusia. Bagi umat manusia yang percaya, maka dia menjadi kenisa Roh Kudus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tafsir. Nah, sebenarnya di gereja Katolik, konsili-konsili itu, itulah, ya kan, hal-hal yang ditafsirkan. Jadi Bapak misalnya baca Konsili Vatikan kedua, ya kan? Nah, itu adalah tafsir-tafsir yang diberikan gereja sesuai dengan kesepakatan gereja universal, ya kan? Untuk, ya kan, menjadikan ajaran gereja itu kontekstual sesuai dengan kitab suci. Ya, misalnya Konsili Vatikan kedua, ya kan, dokumen itu kan menjelaskan macam-macam tuh Pak. Ada tentang Lumen Gentium, ada Sacrosanctum Concilium, ya kan? Nah, silakan dibaca Pak. Konsili Vatikan kedua itu kan merupakan suatu pembaruan gereja. Gereja yang ekumenis itu artinya gereja yang hidup tumbuh bersama di muka bumi ini, ya kan, supaya rahmat keselamatan itu diterima oleh semua orang. Kemudian ada, ya kan, ensiklik yang disampaikan oleh gereja, ya kan? Paus Fransiskus sudah menulis beberapa ensiklik kan, misalnya itu dokumen-dokumen resmi gereja itu. Nah, itulah tafsir-tafsir yang disampaikan oleh pimpinan gereja kepada umatnya. Nah, kita hanya mewartakan itu kan begitu. Nah, kata tafsir itu berbeda, ya kan? Kitab suci itu, ya kan, tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Kalau menafsirkan kitab suci sembarangan, nanti kita bisa mencopot ayat satu persatu, Pak. Menyomot ayat itu bahaya, Pak. Apalagi ayat yang hubungannya bukan dengan pengampunan misalnya, ya kan? Mata ganti mata, wah, ya kan? Gigi ganti gigi. Kalau Bapak comot ayat itu satu aja, atau Bapak penggal ayat itu, kacau Pak dia nanti. Ya kan, mencomot ayat satu-satu, sehingga akibatnya bukan kedamaian, bukan damai dan sejahtera yang terjadi, bukan cinta kasih yang terjadi, bukan kasih yang terjadi. Nah, makanya kalau kita membaca kitab suci, ya kan, kita bacalah secara utuh. Ya kan, misalnya kitab Kejadian selesaikan, ya, perikop-perikopnya kan sudah diatur itu, ya. Kitab suci baik yang Katolik atau Protestan atau kitab suci itu kan sudah dibahasakan sama. Di Indonesia ini Pak, penerjemahan kitab suci itu LAI dan LBI itu sama-sama sudah sepakat bahwa, ya kan, supaya tidak menyimpang dari ajaran resmi gerejanya, ya menerjemahkan sesuai dengan, ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan nanti ada, ya, yang diterbitkan baru, supaya bahasa-bahasa lama itu, misalnya kayak ketopong itu kan susah kita menerjemahkan. Apa tuh ketopong, ya kan? Bahasa Indonesia barunya ada, misalnya topi misalnya, ya, atau tudung. Ya kan? Jadi banyak memang bahasa-bahasa, atau bahasa-bahasa seperti kalau Bapak baca Injil Lukas, Theophilus yang mulia. Theophilus itu kan sebenarnya orang yang diberkati Tuhan atau rahmat Tuhan, bukan nama orang Pak. Theophilus itu berasal dari kata Yunani, tidak diterjemahkan langsung, kayak talitakum, ya kan? Ya kan? Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa Ibrani yang memang tidak bisa diterjemahkan. Ya, jangankan itu Pak. Bapak cari di KBBI damai sejahtera. Damai sejahtera itu kan belum masuk dalam KBBI Pak. Itu kayak Salom, artinya damai sejahtera kan. Nah, itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang dipadankan, ya kan, untuk diartikan ya seperti itulah. Contohnya Bapak, good morning, kita ucapkan selamat pagi. Good itu baik, morning itu pagi. Baik pagi kan sebenarnya. Tapi kan kalau diterjemahkan di Indonesia selamat pagi, ya kan? Kan begitu Pak? Ya enggak? Thank you. Ya kalau thank terima kasih, you-nya kamu, terima kasih kamu. Kan enggak bisa gitu, kita ucapkannya thank you, ya terima kasih.
Jadi banyak bahasa-bahasa itu tidak bisa diterjemahkan di Indonesia tuh langsung, ya kan? Contohnya Pak, give me food and bread, berilah kami makanan dan roti, ya kan? Jadi KWI menerjemahkan itu rezeki, ya. Kalau memang PGI itu menerjemahkan berilah kami makanan yang secukupnya, ya silakan. Jangan dipertentangkan Pak, sesuatu ajaran-ajaran itu kan begitu. Eklesiologi gereja Katolik dengan eklesiologi gereja Protestan ya sudah ada perbedaan. Perbedaan di dogmanya ya tidak bisa dipertentangkan. Contoh misalnya orang Protestan tidak mau doa rosario ya terserah, itu kan urusan dogmanya. Ya kan? Orang Katolik menerima doa rosario sebagai doa devosional pada bulan rosario ini kan sesuai dengan ya kan? Kita tahu bahwa ya Paus waktu itu ya kan dipenjara, maka ada perang Lepanto. Nah, kita harus tahu sejarah, Pak. Jadi dogma-dogma itu tidak bisa dipertentangkan lagi. Begitu, Pak. Kalau ada yang mempertentangkan dogma itu sama seperti orang yang tidak berkembang imannya. Nah, eklesiologi gereja itu kan masing-masing. Kalau gereja Kristen kan ya silakanlah mengembangkan eklesiologinya masing-masing. Kata Kristen dan Katolik, ya orang Katolik itu pasti orang Kristen kan belum tentu Katolik, dia ada Ortodok, ada Koptik, ya kan? Kemudian ada Protestan, ada Pentakosta, ada Advent dan sebagainya. Tetapi dia tetap pengikut Kristus. Jadi seperti itu. Banyak di antara kita nih jadi kerdil berpikirnya. Ya memang nomenklatur ini di negara ini supaya ya kan kesatuan itu ada, ya kan? Yang Kristen Protestan, kata Protestannya dihilangkan. Karena kan Anglikan, Ortodok kan harus dinaungi oleh Kristen, ya kan? Karena kan tidak mungkin ditulis di KTP Kristen Ortodok, Kristen Anglikan, ya cukup Kristen, Kristen Protestan cukup Kristen, Kristen Pentakosta cukup Kristen, kan begitu, ya kan? Nah kalau Kristen Katolik, Katolik udah pasti Kristen, ya ditulis saja dia Katolik. Kan tidak perlu lagi diperdebatkan hal-hal yang seperti hal-hal itu. Itu kadang kita perdebatkan sehingga penginjilan tidak jalan. Nah itu dia. Sehingga kata-kata itu. Nah makanya tafsir-tafsir juga mengenai kitab suci. Kalau ada memang yang ingin menggunakan dokumen Konsili Vatikan kedua dari gereja-gereja non-Katolik ya silakan. Karena tafsir itu adalah kesepakatan universal oleh pimpinan-pimpinan gereja sedunia. Begitu Pak. Sehingga tafsir-tafsir itu dokumen resmi, makanya sumber iman dari iman Katolik itu atau iman Kristen itu kan sebenarnya kitab suci, kemudian tradisi gereja, magisterium gereja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa mendikte dogma orang. Kalau dogma orang itu seperti itu ya itulah dia. Nah, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 6 agama yang diakui, semua harus saling menghormati dan saling menghargai. Semua ajaran agama itu menurut pengikutnya adalah kebenaran. Ya kan? Ya silakan. Ya. Kalau memang itu adalah kebenarannya. Tapi kebenaran itu bukanlah hal yang harus dipertentangkan. Nah, sama seperti kalau kita bertanya, bagaimana pendapat orang Kristen? Apakah orang yang bukan Kristen tidak memiliki Roh Kudus? Ya bisa kacau nanti. Lalu kita menggambarkan orang itu lalu dipimpin oleh roh yang lain kan? Ya kan tidak. Roh Kudus itu kan Tuhan Allah. Kita tahu misteri agung itu, kita tahu bahwa Roh Kudus itu Tuhan Allah. Dialah Allah Bapa di surga, dialah Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita ingin menjelaskan, ya kan? Orang itu mau terima, ya tidak terima, ya silakan. Ya kan? Tidak percaya Yesus sebagai Allah, ya silakan. Itu kan urusan mereka. Tidak percaya Yesus sebagai anak Allah, ya silakan. Kan begitu. Atau ada aliran-aliran yang mengatakan Yesus itu dijadikan, bukan dilahirkan. Ngubah-ngubah sesuatu. Ya kan? Ya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya kan? Kita kan nanti akan meninggal dunia semuanya. Ya kan? Yang akan menghakimi kita siapa? Allah Bapa kan? Dialah Yesus Kristus. Ya kan? Yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita kenal. Kan kalau orang ya Yahudi kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, YHWH, Elohim. Ya. Kalau kita orang Kristen udah tahu bahwa Allah Abraham